menebarkan ketakutan di situ, yaitu dilaporkan dan sudah menjadi sekarang pengetahuan umum. Ternyata ini pemerintah melakukan langkah yang keliru, yaitu dengan memelihara dan menggerakkan buzzer dibiayai lagi. Nah, itu 90 miliar atau berapa tuh? Iya, katanya di situ. Dan itu kan sudah dilaporkan kan oleh Tempo segala macam situ. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, bertemu lagi dengan saya Hari Maksum di acara Ngopi di Parmusi, ngobrol persoalan Islam, ngobrol persoalan Indonesia yang akan kita bahas, kita lihat dengan berbagai sudut pandang, berbagai perspektif. Ya, mudah-mudahan ini memberikan masukan bagi kita semua, memberikan pencerahan, memberikan wawasan. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sebetulnya sudah lama kita ingin mengundang Profesor Atif Latiful Hayat. Beliau adalah pakar ilmu hukum internasional. Ya, betul. Ya, hukum internasional. Kemudian beliau juga aktivis Islam. Bahkan tahun 80-an itu aktivis muda Islam yang mempunyai kiprah yang luar biasa. Sahabat Madania, kita akan ngobrol di sini, tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat datang. Assalamualaikum Profesor Atif Latiful Hayat. Waalaikumsalam Kang Hari. Alhamdulillah sudah bisa hadir, diundang di acara apa ini? Ngopi di Parmusi. Ngopi di Parmusi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Profesor Atif ini sudah meluangkan waktu hadir di Madania TV. Hari ini kita akan berbincang mengenai berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, yang dihadapi bangsa Indonesia. Kegiatan terakhir apa, Prof, sekarang ini? Sedang apa yang dikerjakan? Biasanya kan banyak sekali undangan. Iya. Ya, akhir-akhir ini karena COVID ya, jadi kegiatan saya lebih banyak tercurah untuk kegiatan akademik sekarang itu, apalagi dilakukan di rumah ya di situ. Tapi sejak ada pelonggaran PSBB, saya sudah mulai juga melakukan aktivitas-aktivitas dakwah rutin seperti yang dulu, meskipun tidak sebanyak seperti sebelum COVID, tapi sudah saya mulai ada yang keluar Bandung sekarang. Dan juga untuk kegiatan profesional ya, keilmuan saya itu juga sudah mulai melakukan diskusi-diskusi dengan kementerian-kementerian untuk berbagai isu, terutama isu hukum. Tapi kalau ke Jakarta belum ke Jakarta. Iya, karena Jakarta katanya masih daerah merah begitu ya. Jadi untuk dakwah rutin masih di sekitar Bandung, tapi keluar Bandung udah Ciamis sudah. Kemarin dari Banjar juga ke Bogor. Ke Bogor belum, Bekasi ya. Bekasi, dan sekaligus juga saya ada undangan dari Kementerian Menko Polhukam untuk berbicara masalah hukum yang spesifik. Iya. Sahabat Madania, Profesor Atif ini guru besar di Fakultas Hukum Unpad ya? Iya, betul. Dulu S1 di Fakultas Hukum Unpad juga? Betul, S1 di Unpad, S2 dan S3 di Monash University. Ya. Ambil apa tuh? Hukum internasional. Hukum internasional juga ya? Iya. Melanjutkan Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja? Iya, insya Allah. Profesor Atif, mengenai masalah hukum. Ya. Di Indonesia ini kan sejak kecil saya atau semua kita diajari bahwa negara kita itu negara hukum. Tapi belakangan atau mungkin beberapa tahun yang lalu, hukum kita ini seolah-olah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bahkan untuk hal-hal yang sepele, banyak masyarakat yang dihukum, tetapi yang besar-besar itu agak sulit. Saya ingin potret hukum di Indonesia belakangan ini seperti apa sih, Prof? Ya, baik. Jadi untuk menjawab ini saya ingin menyederhanakan dulu pengertian ya, pemahaman mengenai hukum.
Jadi hukum itu dalam konteks ini adalah produk politik yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini di kita adalah pemerintah presiden ya dengan DPR. Nah itu kan representasi dari kuasa, power. Jadi hukum itu adalah produk kekuasaan. Nah yang menjadikan carut marut potret hukum di Indonesia itu sebetulnya memperlihatkan carut marutnya potret kekuasaan kita. Jadi relasi antara hukum dan kekuasaan itu seperti relasi hulu dan hilir. Kekuasaan itu power, politik itu ada di hulu. Hukum itu di hilir. Jadi kalau hulunya sudah keruh, maka hilir itu dengan sendirinya. Nah, kalau tadi pertanyaan Kang Hari dalam bahasa yang sarkastik ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena sekarang potret hukum di Indonesia itu atau negara kita itu tidak lagi mencerminkan sebagai negara hukum. Hukum adalah produk dari kekuasaan. Begitu kuasa itu sudah menuangkan aspirasi, keinginan kekuasaannya, penguasanya dalam hukum, maka harus diikuti. Itulah rule of law, negara hukum. Tapi ketika hukum itu sudah dibuat oleh kekuasaan dan kemudian kekuasaan mengubah kembali sesuai dengan keinginannya, seleranya ya. Iya, selera itu bukan negara hukum. Menginjak-injak hukum. Negara kekuasaan. Negara kekuasaan. Jadi di sini problem utamanya adalah kekuasaan di kita itu adalah kekuasaan yang tidak mau diatur oleh hukum. Tapi dia yang mengatur hukum. Bahasa lainnya yang menginjak-injak hukum. Contohnya, terakhir kan ada Perpu ya, yang sekarang sudah jadi undang-undang nomor 1 itu tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi, tentang COVID itu di situ. Perpu nomor 1 jadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Nah itu kan adalah satu pasal kontroversial yang bertentangan dengan asas-asas hukum universal. Pertama, di situ dikatakan bahwa untuk pemulihan ekonomi itu dalam COVID ini tidak ada yang namanya kerugian negara karena itu dihitung sebagai cost. Gitu. Sementara satu tindakan itu dianggap melanggar hukum terkait dengan keuangan situ apabila ada kerugian negara. Jadi nanti semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka penanggulangan COVID-19 termasuk pemulihan ekonomi tidak ada yang namanya kerugian negara. Jadi tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum karena itu dianggap cost, dianggap biaya. Kemudian semua tindakan pemerintah itu bukan sebagai sebuah tindakan, bukan kejahatan. Jadi bukan tindakan pidana. Bahkan kalau kita ingin menggugat, mempertanyakan kebijakan pemerintah ke tata usaha negara juga bukan objek tata usaha negara. Jadi tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Coba bayangkan, padahal asas universalnya setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi perbuatan pemerintah di situ. Nah, jadi singkat kata ingin saya katakan carut marut hukum di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia bermuara pada masalah kekuasaan. Dari mulai cara pengisiannya yang tidak benar, tidak jujur kan begitu? Jadi kekuasaan yang benar itu harus dimulai. Bagaimana cara kekuasaan itu diperoleh? Nah itu. Nah, kalau cara kekuasaan itu diperoleh tidak benar, maka nanti juga kekuasaan akan dijalankan secara tidak benar pula. Di situ. Disitulah masalahnya. Maka hukum yang diciptakan akhirnya bukan mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada kuasa. Itu Kang. Jadi hukum dijadikan alat oleh penguasa. Sangat jadi alat. Kalau boleh tahu Prof, ini perkembangan seperti itu sejak kapan ini sebetulnya? Kalau dirunut ke belakang. Sebetulnya kalau saya secara ekstrim menilai, sebetulnya sejak merdeka hukum itu tidak pernah. Sejak merdeka? Iya, tidak pernah hukum itu berfungsi normal di kita itu. Coba era Orde Lama,
Ya. Kenapa Bung Karno jatuh? Karena menginjak-injak hukum. Dulu di dalam undang-undang kehakiman, saya lupa lagi itu, di era Orde Lama, di situ ada pasal yang eksplisit menyatakan demi kepentingan revolusi, presiden dapat melakukan intervensi kepada kekuasaan yudikatif. Ya. Intervensi itu langsung. Makanya kemudian pada era Orde Baru dilakukanlah koreksi kan, sebagai intervensi. Tapi apa yang terjadi? Memang di dalam undang-undangnya tidak ada, tapi di dalam prakteknya kan begitu. Ya. Kemudian pada era reformasi sudah kita saksikan kan sekarang. Bukannya ada perbaikan-perbaikan waktu reformasi itu? Itu hanya euforia euforia di awal saja. Bahkan mungkin lebih gila daripada yang sebelumnya ya. Iya. Gitu. Dan saya tadi malah nyebutnya buat waktu saya pilrek gitu ya. Iya. Itu merasakan sekali bagaimana hukum itu diinjak-injak di situ. Mengalami. Sampai saya pernah mengatakan begini. Kalau begini saya agak menyesal juga jadi guru besar ilmu hukum gitu. Saya sempat begitu. Guru besar ilmu hukum juga terkena ya. Persis. Menyesal sekali. Jadi kan yang saya ikuti itu waktu pilrek itu ibaratnya begini, saya mau gol nih. Pilrek itu pemilihan rektor ya. Pemilihan rektor Unpad ya. Iya. Mau gol tuh, mau gol situ. Itu langsung print. Pertandingan diulang, pemainnya diganti, lapangannya juga diubah, gawangnya juga diubah, semua sudah di situ. Itu penyelenggara apa wasit? Dua-duanya. Iya. Coba bayangkan di situ. Iya. Dan ketika berproses, saya akan ke pengadilan. Saya merenung. Saya saja yang paham hukum. Guru besar hukum. Guru besar ilmu hukum. Iya. Akhirnya saya menyadari demikianlah carut marutnya sistem peradilan di kita. Apalagi orang awam masuk ke pengadilan. Iya. Di situ. Iya. Saya ambil contoh begini. Saya kan menggugat ke tata usaha negara. Jadi lucu. Rugi kita menggugat tata usaha negara itu. Kenapa tuh? Karena ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai ganti rugi maksimal untuk gugatan ke tata usaha negara ya, kalau ada kebijakan pemerintah yang dianggap keliru itu ganti ruginya maksimal 5 juta. Itu di KUHP atau di peraturan Mahkamah Agung? Peraturan PMA ya. Jadi bayangkan Perma saja, peraturan Mahkamah Agung itu adalah instrumen hukum yang bermasalah sampai sekarang. Iya. Yang para hakim itu lebih takut kepada peraturan Mahkamah Agung ketimbang konstitusi. Bayangkan, ya dari segitunya. Kemudian momennya Kang Hari mengajukan, katakan mau menggugat wali kota atau gubernur atau bahkan presiden, ganti ruginya cuma 5 juta. Bayar pengacara aja bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Berkali-kali sidangnya juga ya. Persis. Iya. Di situ. Padahal tata usaha negara itu, peradilan tata usaha negara diadakan untuk melindungi rakyat. Tapi sekarang yang terjadi arahnya itu melindungi kekuasaan. Di situ. Iya. Makanya ada satu pernyataan yang berbasis kepada penelitian dari guru besar hukum dari Leiden. Dia mengatakan bahwa mayoritas hakim tata usaha negara di Indonesia itu tidak mengerti hukum tata usaha negara. Mayoritas hakim? Yes. Pengadilan tata usaha negara tidak mengerti. Tidak mengerti apa itu hukum tata usaha negara. Iya. Itu coba kacaunya. Jadi kalau saya jadi pelaksana pemerintahan, mau wali kota mau apa, biarin aja digugat juga nanti kok cuma 5 juta itu. Iya, murah sekali. Murah sekali. Ini kira-kira bisa lebih baik nggak hukum di kita, dan bagaimana caranya supaya hukum di negara kita itu bisa lebih baik? Dari mana mulainya tuh? Ya, kalau kembali ke tadi relasi hukum dan kekuasaan, di mana hukum sebagai produk kekuasaan, kan jawaban idealnya, jawaban teoritisnya adalah perbaiki orientasi, perbaiki etika kekuasaan dan etika berkuasa, maka hukum akan baik. Tapi ini kan seperti telur ayam dan ayam yang lebih dulu, mana yang lebih dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Nah, umpamanya kita ingin menghasilkan kekuasaan yang baik lewat undang-undang pemilu. Siapa yang bikin undang-undang pemilu? Mereka juga. Ya? Mereka juga. Iya. Dan di Indonesia adalah negara yang paling unik. Setiap 5 tahun diganti itu rezim pemilu. Bagaimana mau benar? Iya.
Sesuai dengan selera mereka yang berkuasa Persis, kalau gitu. persis. Umpamanya terkait dengan pilpres, itu kan masalah tumornya itu adalah presidensial threshold. Iya. Jadi kalau ini tetap ada, maka hanya akan ada 2 pasang saja di situ. Iya. Dan itu adalah oligarki di partai-partai seperti itu. Oligarki partai. Persis. Jadi bagaimana kita ingin mengubah kekuasaan supaya lebih baik di situ. Tapi mereka yang bikin aturannya. Bisa nggak kita melawan gitu ya dengan cara seperti apa? Kalau misalnya melalui memperbanyak di parlemen, mahal juga biaya kos politik itu. Nah, kira-kira gimana? Apakah masa seperti ini terus gitu? Ya, persis. Itu satu pertanyaan yang seperti mudah gitu ya. Tapi jawabannya kan susah nih. Tapi saya bercermin dari kasus yang terakhir ya, yaitu RUU HIP. RUU HIP ini. RUU HIP itu kan sudah pasti akan jadi undang-undang, karena parlemen itu dikuasai oleh oleh kekuasaan di situ, dan mayoritas partai parlemen kan pendukung kekuasaan. 7 fraksi. Dari 8 ya? 9. Dari 9. Jadi pasti akan gampang disetujuinya. Kan udah terlihat cuma satu PKS aja kan yang menolak di situ. Tapi kemudian menjadi goyah situ. Setelah kemudian masyarakat sipil bergerak. Nah, jadi menurut saya untuk mengubah itu adalah ada penguatan civil society. Civil society ya penguatan. Nah sekarang kan civil society itu oleh kekuasaan sedang dikoyak-koyak ya, itu dengan menebarkan virus ketakutan, gitu. Apa itu bentuk teror bukan? Menurut saya itu state terrorism itu. State terrorism, iya. Karena bagaimana rakyat yang menyampaikan aspirasinya, mengajukan kritik, jawabnya dilaporkan polisi. Itu kan yang terjadi. Jadi menurut saya sekarang bagaimana masyarakat sipil ini, civil society diperkuat untuk memberikan tekanan, pressure seperti itu. Sebelumnya Omnibus Law. Omnibus Law juga sama. Kalau lihat konstelasi politik, tapi civil society di sini bergerak cukup masif, bahkan ada lebihnya termasuk di HIP itu ketika masyarakat kampus juga berbicara di situ ya. Yang saya sebetulnya sudah sangat skeptis karena beberapa tahun terakhir masyarakat kampus itu betul-betul diam. Mahasiswa nggak bergerak ya? Mahasiswa sudah gak jelas. Kemudian juga para dosennya karena diberi status PNS, sehingga dikelirukan seolah-olah pegawai negeri sipil itu sebagai pegawai pemerintah, padahal kita pegawai negeri, pegawai negara sebagai aparatur negara. Iya, saya sudah jadi PNS sejak tahun 93, sejak zamannya Pak Harto. Saya kan tetap mengabdi kepada negeri, pemerintahnya sudah berganti beberapa kali. Jadi saya tidak akan pernah berhenti mencintai negeri ini karena negeri adalah bagian dari saya bagian dari negeri ini. Tapi kalau pemerintah itu kan berganti, dan wajib dikoreksi di situ, termasuk lewat pendekatan keilmuan. Tapi sekarang dunia kampus itu dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi seolah-olah yang namanya PNS itu tidak boleh mengkritik pemerintah. Pemerintah. Jadi ini Kang Ari, saya teringat ya di Malaysia ini, waktu Anwar Ibrahim jadi buronan politik. Buronan politik. Itu kan teman-teman Anwar Ibrahim itu pada lari ke luar negeri. Nah ketika saya sekolah di Monash itu ada temannya Anwar Ibrahim, dia kampanye ke semua negara itu free Anwar. Nah dalam ceramahnya ketika itu zamannya Pak Mahathir kan, kesini Pak Mahathir jadi insaf kali ya. Jadi koalisi dengan. Nah katanya waktu itu para dosen di kampus itu tidak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah. Saya lupa lagi, di Indonesia sekarang ada aturan itu. Di Indonesia kan waktu Orde Baru juga seperti itu. Oh iya. Sekarang masih ada? Lebih. Lebih. Karena yang justru
penyebaran virus ketakutan itu menyebar. Ada situ. Iya. Jadi seolah-olah kalau kita mengkritik meski dengan berbasis keilmuan itu sebagai anti pemerintah. Iya. Di situ. Tapi belakangan sudah mulai bergerak kampus. Sudah. Ya, umpamanya yang saya contoh soal Omnibus Law. Iya. Kemudian RUHIP itu kan ada pernyataan sikap resmi dari beberapa dewan guru besar. Iya. Yang saya baca itu dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia itu resmi. Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia menolak RUHIP ya, dengan pendekatan keilmuan. Iya. Saya lupa apa forum rektor bergerak juga nggak? Kalau forum rektor kayaknya enggak deh, ya di situ ya. Tapi ini bagus dengan umpamanya yang UPI itu yang menginisiasi, karena itu kan Dewan Guru Besar, yang itu yang membuat pernyataan. Artinya pendekatannya keilmuan di situ. Iya. Prof, kalau civil society yang harus bergerak, itu siapa yang harus menggerakkan mereka? Simpul-simpulnya apa? Seperti dulu masih atau ya, apa kita khawatirkan jadi reformasi jilid 2 kalau tidak terkendali kan? Ya, yang namanya civil society yang menggerakkan itu adalah tokoh-tokoh informal kan dalam tanda kutip ya di situ. Baik mereka adalah tokoh yang berbasis keagamaan atau juga kedaerahan, pemimpin daerah kan. Nah, termasuk juga pemimpin yang berbasis kepada otoritas keilmuan. Nah, itu juga kan menurut saya dia bagian dari civil society. Dan mereka para tokoh itu kan creative minority, dan yang memiliki kapasitas untuk melihat ke depan, termasuk juga melakukan gerakan perubahan, itulah minority creative. Tidak pernah ada sebuah perubahan itu digerakkan oleh mayoritas besar, tidak ada. Di situ tidak ada. Minoritas kreatif. Kreatif yang selalu menggerakkan. Nah, di situ. Jadi itulah mereka. Dan sekarang itu kan yang disasar oleh kekuasaan itu. Dengan menebarkan ketakutan di situ, yaitu dilaporkan dan sudah menjadi sekarang pengetahuan umum ternyata ini pemerintah melakukan langkah yang keliru, yaitu dengan memelihara dan menggerakkan buzzer dibiayai lagi. Nah, 90 miliar atau berapa tuh? Iya, katanya di situ. Dan itu kan sudah dilaporkan kan oleh Tempo segala macam di situ. Itu menurut saya sebuah langkah yang luar biasa kelirunya di situ. Bagaimana menyumbat yang menjadi hak konstitusional negara. Iya. Prof, ini menarik untuk civil society ini, dan sahabat Madania TV nanti kita akan perdalam lagi bagaimana posisi Islam di dalam gerakan Islam di dalam civil society ini untuk perubahan ke depan. Untuk itu kita rehat sejenak. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.